Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mari berada kita Syekh Sabit Abdullah bin Sabit Al-Khadhari Asy-Syafi'i Asyik Al-Alama Muhammad Nawawi Al-Kandani Al-Jawi Al-Syafi'i Bibarakatil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu Asyara. Ya, betul. Yang nomor 15 dari rukun sholat. Yaitu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. As-salatu itu jangan dimaknai sholat. As-salatu di situ maknanya sholawat. Itu ada potongan ceramah video, katanya si Habib katanya sholat, kalimatnya sholat tapi dimaknai sholat, padahal konteks itu sholat tapi maknanya sholawat. Yang itu loh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi itu potongan ceramah ya, video utuhnya ya nggak tahu. Tapi dalam potongan ceramah itu dia memaknai, oknum Habib tersebut memaknai sesungguhnya Allah dan para malaikat sholat untuk Nabi. Ya, kurang pas. Sholat di situ maknanya adalah sholawat. Yang nomor 15 dari rukun sholat itu as-sholatu ala Nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ay fil qu'udi, yaitu di dalam duduk, ba'da tasyahhudi, setelah membaca tasyahud atau tahiyat. Dalam duduk itu kan ada 3 rukun yang kita kerjakan, yaitu membaca tahiyat. Tahiyat itu batas akhirnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua membaca sholawat, dan yang ketiga nanti salam. Salam yang pertama. Dalam satu kali duduk ada 3 rukun, bukan satu tahiyat sampai innaka hamidum majid itu enggak, misah-misah. Tahiyat itu batasnya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara selanjutnya itu salawat. Qala Asy-Syarqawi, berkatalah Imam Asy-Syarqawi, wa aqallus salati, dan minimalnya membaca sholawat. Jangan dimaknai sedikit-sedikitnya sholat, bukan. Wa aqallus salati, dan minimal membaca sholawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya. Ali kalau itu pakai hamzah artinya keluarga, tapi kalau Ali pakai ain itu nama orang, sahabat Ali. Sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali, itu minimal, udah cukup. Ketika kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali.
Udah cukup, langsung salam boleh udah. Wa yakfi dan cukup sallallahu ala Muhammad. Seandainya membaca itu juga boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad, langsung salam. Nah, ini bisa kita lakukan kalau di tarawih. Kan tarawih nguber cepat, setelah minimal ya baca syahadat, habis baca syahadat sallallahu ala Muhammad langsung salam. Au ala rasulihi atau sallallahu ala rasulih boleh. Au nabi atau sallallahu ala nabi boleh. Jadi redaksi bacaan sholawat boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala rasulihi atau sallallahu ala nabi. Tapi kalau sallu ala nabi itu bukan sholawat, itu ngajak orang bersolawat. Misalnya kok sallu ala nabi Muhammad, itu bukan bacaan sholawat, itu artinya ngajak orang membaca sholawat. Kalau sallu itu artinya kalau diterjemahkan ayo bacalah sholawat. Makanya kalau sallu ala nabi Muhammad itu bukan orang bersolawat, itu orang ngajak membaca sholawat. Beda ya. Duna kecuali atau selain Ahmadin. Jadi kalau seandainya sallallahu ala Ahmadin, berarti sholawatnya nggak sah. Kalau sholawat nggak sah berarti tahiyat nggak sah. Kalau tahiyat nggak sah berarti sholatnya juga nggak sah. Wal mahi atau sallallahu alal mahi. Mahi ini kan nama lain Rasulullah. Ahmad juga nama lain Rasulullah. Au alaihi atau misalnya sallallahu alaihi, maka belum sah sholawatnya. Minimal orang baca sholawat disebut sholawat itu kalau sallallahu ala Muhammad, kayak yang lagi trending disebut sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Minimal orang baca sholawat itu paling sesingkat-singkatnya orang membaca sholawat. Kenapa nggak boleh memakai Ahmadin, Al-Mahi atau alaihi? Li'anna sholata, karena sesungguhnya di dalam sholat, nah itu baru dimaknai sholat. Tulisannya sama persis tapi maknanya bisa beda-beda. Kalau sholat yang di atas dimaknai sholawat, kalau ini dimaknai sholat. Li'anna sholata, karena sesungguhnya di dalam sholat, yutlabu itu dianjurkan fiha di dalam sholat mazidul ikhtiyat, sangat hati-hati. Ikhtiyat itu hati-hati. Dan mazhab Syafi'i itu lebih dikenal dengan mazhab yang ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya hati-hati. Misalnya bersentuhan kulit antara laki dan perempuan. Kalau dalam mazhab lain tidak batal. Walaupun yang bukan mahram, asal tidak ada dredet. Nah kalau salaman kok dredet, gimana? Nah nyetrum dredet, nah itu baru batal. Tapi kalau nggak dredet, biasa aja. Kalau salaman sama biduan dia dredet nggak mana? Enggak lah. Oh enggak. Iya, kalau nggak ada dredet itu nggak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i mau dredet nggak dredet batal semua. Karena ikhtiyat itu hati-hati. Misalnya orang gerak dalam sholat, gerak lebih dari 3 kali. Dalam lain mazhab Syafi'i nggak batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Karena mazhab Syafi'i hati-hati. Jangan sampai sholat itu banyak gerak. Kalau mazhab lain, coba kalau kita nonton videonya Suges ya, habis kalau ngimami Allahu Akbar, itu kan kadang betulin ininya kan? Apa namanya ini? Gamis ya? Jubahnya kadang digini baru cakep. Nah kalau mazhab Syafi'i kan enggak, Allahu Akbar langsung anteng dep. Makanya mazhab Syafi'i itu dikenal dengan mazhab yang ikhtiyat, hati-hati.
Nah, di dalam sholat itu dianjurkan sangat hati-hati. Kalau memang redaksinya membaca sholawat itu pakai nama Muhammad atau gelarnya yaitu Rasul atau Nabi, maka ya udah nggak usah atau nggak boleh memakai yang lain. Maka membaca sholawat yang awal sallallahu ala Muhammad itu namanya, atau sallallahu ala rasulihi itu gelarnya, atau sallallahu ala nabi itu gelarnya. Kalau pakai nama lain seperti Ahmad itu kan nama lain, Al-Mahi nama lain, atau alaih itu kata ganti, domir, dia. Nah, dia itu dia siapa? Kalau dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, harus jelas namanya ini atau gelarnya gelarnya Rasul atau Nabi itu. Falam yutafaru, maka tidak diterima fiha di dalam sholat itu ma fihi nau'u ibhamin, segala sesuatu yang multi tafsir. Ya kayak alaihi, salawat kepada dia. Dia siapa? Kan multi tafsir namanya. Maka itu dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh. Bihilafil khutbati, berbeda dengan ketika khutbah. Fa innaha, karena sebenarnya khutbah itu awsa'u, lebih luas minha, dibanding dengan sholat. Lah kalau khutbah itu kan ada baca sholawat. Lah sholawatnya itu seandainya tidak langsung menyebut nama Rasulullah nggak apa-apa, tapi kalau dalam sholat harus menyebut nama atau gelarnya. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna as-salatu, bacaan sholawat itu al-ibrahimiyah, yang sama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu yang paling sempurna. Yang kita baca sehari-hari kan bacanya itu ya? Emang baca itu bukan Mas? Oh sama, kirain beda, takutnya punya ajaran beda Mas. Yang paling afdol itu. Tapi kalau buru-buru cukup sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling afdol ya tadi Ibrahimiyah sampai lafaz innaka hamidum majid. Kalau misalnya belakangnya itu doa, itu suka-suka kita. Asal karena masih di dalam sholat, ya syarat ketentuan berlaku. Harus dengan berbahasa Arab. Misalnya doa kita itu pengen banget duitnya banyak, yo wis minta rezeki. Pakai bahasa Arab tapi tapi nggak boleh, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit. Mulus. Ora iso. Apalagi doa yang nggak jelas Jawa apa Arab itu. Ya Rabbana ya Qudus sahilana fil fulus. Duit merah alus yang biru yang mulus. Kan nggak jelas Arab apa Indonesia ya. Ntar jangan dihafalin nama Eman. Ya Rabbana ya Qudus sahilana fil fulus. Ini ya, doa itu kan mantap kalau kita tahu artinya ya. Ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, ya Qudus, ya Maha Suci, sahilana, mudahkan untukku fil fulus, untuk dapat fulus. Duit merah yang halus-halus atau enggak yang biru yang mulus. Berarti kalau halus mulus itu kan bukan duit pecek gitu. Baru keluar. Iya baru keluar. Doa mbok Arab apa ya campur-campur loh ya. Kalau dibaca dalam salat ya enggak boleh. Yes, minimal Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil nunggu imamnya salam. Jangan sampai ketika kita sholat meneng we. Pokoknya ada yang dibaca. Misalnya yang selesai tahiyat, selesai sholawat, udah selesai semua, imamnya belum salam, ya wis baca doa-doa yang kita bisa. Ya, yang paling populer ya Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana dzalamna anfusana, apa terserah lah. Wa hiya afdalus siyaghi. Wa hiya, dan salawat Ibrahimiyah itu afdalus siyaghi, lebih utama-utamanya model salawat. Yang paling terbaik ya salawat ini. Fayabirru biha, dan maka gugurlah
dengan membaca salawat Ibrahimiyah itu man seseorang halafa yang bersumpah atau berjanji annahu sesungguhnya orang tersebut yusolli akan membaca salawat bi afdoliha dengan yang terbaik. Seandainya ada orang berjanji dalam hatinya saya mau pokoknya baca yang terbaik, nah bacanya ya yang Ibrahimiyah itu. Lah ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak, nanti di belakang ada batasannya itu. Intaha, selesai. Qala Ibnu Hajar fil Minhajul Qawim, berkatalah Imam Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, wa tata'ayyanu, dan menjadi jelas sighatu doa, bentuk doa. Guna di sini la fil khutbati, tidak di dalam khutbah. Artinya sholawat itu kan isinya doa. Sallallahu, semoga Allah menambahkan kasih sayang dan kehormatan, artinya. Kalau diartikan kan gitu. Maka itu artinya doa. Li'annaha, karena sesungguhnya khutbah itu awsa'u baban, lebih luas babnya. Karena ya juzu boleh fiha, di dalam khutbah itu al-fi'lu, melakukan gerakan, al-fahishu, yang macam-macam, wal kathiru, dan banyak. Kalau sholat kan nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Tapi kalau khutbah mau gerak kayak apa juga boleh. Sambil tangannya nunduk-nunduk, saudara-saudara, bagi yang punya saudara, kalau ingin nambah saudara, maka seringlah berkunjung ke rumah saudara. Sambil tangan-tangannya ini boleh. Walaupun kalau kiai-kiai zaman dulu kalau khutbah itu yang anteng, yang tumak minah, tapi itu bukan yang membatalkan khutbah ya. Bihilafis sholati, berbeda dengan sholat. Wa syurutus sholati, dan syarat-syaratnya membaca sholawat. Kasyurutit tasyahudi, itu seperti syaratnya membaca tahiyat. Seperti misalnya ketika membaca sholawat itu harus ada suara yang terdengar. Nggak boleh cuma dibatin, nggak boleh. Kalau cuma dibatin nggak sah sholatnya. Harus dibaca. Yang namanya dibaca itu kan harus ada gerak bibir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusnya. Tapi ya jangan kenceng-kenceng kalau lagi berjamaah. Kalau suaranya kenceng malah ganggu sebelahnya. Kan kadang ada orang baca at-tahiyat kelar-kelar. Sampai yang sebelahnya at-tahiyatul barakatus sholawat thayyibah billah sholawat. Apa yang sebelahnya ya bersuara cukup, yang penting ada gerak bibir, terdengar oleh sendiri, itu sudah cukup. Falau abdala, maka seandainya mengganti, abdal itu ganti, makanya badal itu artinya ganti. Lafdhus sholati, lafadz sholawat, bisalami, dengan salam, au birrahmati, atau dengan rahmah, lam yakfi, maka tidak cukup alias tidak sah. Misalnya bukan Allahumma sholli ala Muhammad tapi diganti Allahumma sallim ala Muhammad, enggak boleh. Lagi ini malah susah ya. Intaha. Wal muradu, yang dimaksud bisi ghatid doai, dengan bentuk doa. Ya, doa itu sighatul amri, sighatnya amar. Paji gitu ya. Amar itu artinya kalau dari atas ke bawah namanya amar, diartikan perintah. Makanya pas kalau Pak jadi RT ya. Perintah Pak ya. Udah cocok Pak. Cocok. Amr, kalau Amr. Lah iya, amr itu kan kalau dibaca sukunnya belakang, arti fi'il itu kata kerja dalam bahasa Arab itu kan ada 3. Ada mandi, mudhari', amar. Mandi itu pekerjaan yang sudah dilakukan. Kalau mudhari' pekerjaan yang sedang dilakukan. Kalau Inggris apa itu? Past tense, present tense gitu ya. Lah kalau yang ketiga bentuk kata kerja itu amar namanya. Amar itu perintah. Nah, sama-sama perintah, kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya doa.
Ya kayak kita doa itu, Robbana, seperti doa itu apa? Doa yang serem itu doa orang sholat duha itu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, itu namanya amar. Ya Allah, kalau rezekiku di atas, turunkan. Itu namanya kita perintah Allah apa kita mohon nama Allah? Bukan perintah ya? Bukan perintah, bukan? Sama amat kayaknya nyuruh-nyuruh. Kalau dalam bahasa Arab sama amar namanya. Amar itu artinya ya amar. Amar itu apa ya? Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Orang yang levelnya di atas ke bawah, bos sama anak buah itu namanya perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya doa atau permohonan. Lah tadi loh, ya Allah rezekiku kalau di atas turunin. Itu lafaz turunin itu perintah apa permohonan? Bukan perintah. Ya iya makanya lah mohon namanya. Kan kita dari bawah kan ke atas ya namanya mohon. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Dulu ada orang saya kerjain begitu lah, terus doa-doa gimana? Ya karena dia nggak tahu jenis-jenis kalimat perintah itu kan macam-macam tadi. Ada yang namanya perintah, ada yang namanya permohonan. Kalau yang sesama begini namanya anjuran. Yang satu level itu anjuran. Orang doa apa itu tadi? Duha. Itu kan serem ya. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin. Kalau di bumi taikin. Kalau jauh yang dulu di Depok deketin. Nah, udah dijabah gitu kan berarti. Tapi pernah doa begitu aman? Oh, pernah. Berarti udah dijabah oleh Allah gitu kan. Kalau jauh di Depok sono deketin. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau jauh deketin. Wa in kana qalilan, kalau dikit banyakin. Yang serem kan yang terakhir ini. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau memang haram lo haram mulu ya Bang. Maksudnya itu kok bukan ini barang yang memang haram tiba-tiba jadi halal, itu bukan. Kalau memang hari ini rezekiku ini dengan cara haram, pindahin ke cara yang halal. Kok bukan tiba-tiba daging anjing habis doa langsung celing jadi daging kambing, ya enggak, tetap. Itu amar itu tergantung dari mana ke mana. Itu kalimat fi'il, kata kerja dalam Arab itu kan ada madi, mudhari', amar itu tadi. Sighatul amri bentuknya itu amar, wal madi dan fi'il madi. Sholla itu kan fi'il amar, ada kata perintahnya, tapi perintahnya yang sudah berlalu. Wa kharaja atau wa khurija, dan dikecualikan biha sighatul mudhari'. Sighat mudhari' itu yang sekarang. Limutakallim untuk orang yang ngomong. Wa ismul fa'il dan isim fa'il kaqaulihi seperti ucapannya usolliya. Wa ana musolli. Ini hanya permainan kata. Fa innahu, karena seperti itu, la yakfi, tidak cukup. Qala Muhammad al-Baqiri wa ghairihi. Berkatalah Imam Muhammad al-Baqiri wa ghairihi, dan selain Imam Muhammad al-Baqiri, minal fudala, dari orang-orang yang punya keistimewaan, wal akmalu, dan yang lebih sempurna, ayyatiya bilafdis siyadati, yaitu dengan menyertakan lafadz siyadah. Lafadz siyadah itu sayyidina itu. Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam lafadz itu sulukul adabi, cara atau etika adab. Jadi yang paling sempurna membaca sholawat itu ditambah dengan lafadz sayyidina.
Maka ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Yang paling utama, yang paling sempurna itu memakai lafaz Sayyidina. Karena Sayyidina ini bentuk adab kita, penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpama guru kita sama orang-orang yang kita hormati aja kita nggak manggil nama loh ya. Kita panggil gelarnya. Kalau nggak ya kita tambahin Pak, kita tambahin Om Idris. Itu bentuk penghormatan Om. Penghormatan. Masa manggil Idris? Wah, somong. Anak kecing toh. Lah kita manggil Pak Idris yang nyebut namanya aja songong, apalagi nyebut nama Nabi Muhammad. Nyebut nama Nabi Muhammad kok asal jebdak kowe songong. Pak Idris ya. Pak Idris nih umpama di besok-besok nih Iman tiba-tiba manggil Idris, ini Idris. Oh, kurang aja. Nah iya. Lah nyebut sesama kita loh padahal ya. Kita tahu kartunya orang itu kayak apa. Kalau dia memang umurnya di atas kita ya kita panggil Om ya, Pak, Mbah. Itu sama sesama kita yang kita tahu kartunya. Lah apalagi kepada Nabi, kepada Nabi kok asal jeblak. Alangkah songongnya. Cuman ya Tapi yang sebelah ngomongnya bidang. bidang mulu ben. Oh, dia punya gerbong sendiri terserah Anda. Bidang mulu biarin lah. Wah memang dia hobinya itu. Biasanya orang yang teriak-teriak bidang, dia malah yang ngelakuin. Sama kayak sate. Yang teriak sate kan ya tukang sate ya. Somai. Lo mau tukang rojak teriaknya somai, enggak ya. Yang teriak budoah, ya ternyata dia yang mengamalkan bidah. Ketika mereka ditanya, saya pernah nonton video, ngambek. Ustaz, ada nggak dalilnya kalau jidat itu harus hitam? Ngambek ya yang ditanya. Terus ada lagi kemarin saya ikut komen sih di ada satu video yang tanya jawab. Ada nggak hadis atau dalil ayat dari kalau dari Quran atau dari hadis Nabi atau makalah perkataan sahabat yang membagi tauhid itu dibagi menjadi 3. Orang-orang yang teriak bid'ah itu tauhidnya ada 3. Makanya orang-orang yang kledekin dia sebutnya tri tauhid. Kalau agama sono trinitas, kalau dia tri tauhid. Jawabnya muter. Saya ikut komen, Mas. Tinggal jawab ada atau enggak, atau muter jawabnya. Tinggal jawab ada atau enggak. Lah mereka itu kan sering nanya mulu mana dalilnya. Orang Yasinan ditanya mana dalilnya. Orang Rejepan ditanya mana dalilnya. Giliran mereka mengadakan sesuatu acara, kita tanya balik dalilnya, muter sama aja. Berarti 11-12 ya udah sama aja, nggak usah teriak-teriak mulu. Mereka ditanya ada dalilnya nggak jidat hitam? Nggak ada. Wong ayat yang di surah Al-Fat yang terakhir itu apa itu min athari sujud itu maknanya bukan jidat hitam, bukan. Apa ada itu Rasulullah jidatnya hitam atau sahabat-sahabat Nabi jidatnya hitam? Enggak. Akhirnya sama lah 11-12 sama-sama pelaku bid'ah jangan saling ngatain gitu aja. Lah iya, sama-sama pelaku bid'ah jangan saling ngatain ya udahlah. Lah kalau kita mah dibilang ahli bid'ah harus biarin. Bid'ah yang penting pulang bawa pisang sesisir mah. Asli bahasa ya. Tahun lalu itu. Emang udah ada setahun man?
Sudahlah. Coba sebentar saya tanya Pak Parlan. Lu belum. Wal akmalu ayyatiya bilafdis ziyadati li anna fihi sulukul adab. Yang paling sempurna itu menyantumkan atau dengan menyertakan kalimat siyadah atau sayyidina, karena itu termasuk bagian dari adab atau etika. Qala Abdul Aziz fit Fathul Mu'in, berkatalah Imam Abdul Aziz dalam kitab Fathul Mu'in. Wassalamu, dan lafaz salam tuqaddimu telah dibahas terlebih dahulu fi tasyahhudin akhirin, dalam tahiyat yang akhir. Kan ada at-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatulillah, assalamu alaika. Lafaz salam sudah dibahas terlebih dahulu. Makanya ketika membaca salawat nggak perlu menyertakan kalimat salam lagi. Nggak perlu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, nggak perlu. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Falaisa huna, maka di sini tidak ada ifradus sholati anhu, menyendirikan atau memisah-misah antara sholawat anhu dan salam. Ya wes, salamnya sudah, salawat tinggal salawatnya. Li'anna salama, karena bentar ya. Intaha, selesai. Ai artinya fala yuhkamu, maka tidak dihukumi bi anna sholata, sesungguhnya membaca salawat guna di sini, maksudnya di sini itu di dalam tahiyat itu makruhatan, dihukumi makruh au khilaful aula atau khilaful aula bisa bi ifradiha, dengan sebab membedakan salam sholawat anis salami, dari salam. Li'anna salama qad taqaddam, karena sesungguhnya bahasan salam itu sudah terdahulu di pembukaan tahiyat itu. Wa aidan, dan begitu juga anna mahalla dzalik, sesungguhnya kondisi itu fi ghairil warid, tidak ada contoh yang ada. Maksudnya kalau Rasulullah dulu bersalawat cukup yang dimasyhur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak menambah wasallim. Tapi kalau di luar sholat terserah Allahumma sholli wa sallim ala, atau wa barik wa karim wa azim. Apalagi wong ada salah satu masjid itu anti banget dengan lafaz sayyidina. Bahkan sampai ada penceramah yang dicoret nggak boleh ngisi di masjid itu lagi gara-gara membaca sayyidina. Kebetulan Ustadz itu sebelumnya, setelah itu saya yang ngisi. Begitu saya datang, pengurus ketuanya saat itu langsung ngomong, Ustadz, kenal sama Ustadz ini? Kenal. Kenapa Pak Ji? Saya coret itu, nggak boleh ngisi di sini. Kenapa? Kemarin muqaddimah ceramahnya pakai lafaz sayyidina. Oh begitu. Begitu pas saya ceramah, lafaz sayyidina nggak saya baca, tapi saya ganti dengan lafaz yang searti dengan sayyidina. Yang penting kan nggak sayyidina. Yang dia alergi kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ganti itu sayyidina, saya hilangin, tapi saya ganti Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala Muhammadin. Nah, terus begitu gimana Pak Haji? Nah gitu, nggak ada sayyidina. Aduh, kacau ini batin saya, ya Allah. Emang dia antinya cuma sayyidina, yang lain sayyidina boleh. Dia yang nggak doyan cuman bakwan, tapi bala-bala doyan banget. Padahal bakwan sama bala-bala sama. Wong ini aneh batin saya. Berarti dia antinya cuman sayyidina. Dia duit nggak mau tapi uang doyan. Aneh-aneh ya. Itu yang saya suka teriak bid'ah, itu man sama man. Kopinya kurang kental. Oh gitu ya. Emang dia malah nggak mau man. Merokok bilang haram. Tapi sama pengurus-pengurus masjid yang lain yang depan itu ada tulisannya merokok haram, melanggar perda. Di belakang imamnya, muadzin yang merokok semua. Nah kebetulan saya habis ngisi pengajian, muter lewat belakang.
Sekarang lihat ada pohon pisang banyak kan. Loh, pada merokok di sini Pak? Yang nggak boleh cuma di depan Pak. Di sini boleh. Oh iya bener ya. Sama kayak Sayyidina nggak boleh tapi Wadzuhrina boleh. Oh iya bener-bener. Yang nggak boleh di depan. Yang ada tulisannya pelang gede di sini boleh. Nah, simbola. Qala Asy-Syarqawi, berkatalah Imam Asy-Syarqawi, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan al-muwalatu. Mualah itu berkesinambungan, berkelanjutan. Bainaha, antara sholawat, wa bainat tasyahud, dan antara sholawat dan tahiyat. Seandainya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diseling dengan bacaan lain, baru baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Karena antara tahiyat dan sholawat ini rukun yang berbeda. Kalau masih satu rukun kayak tahiyat itu nggak boleh disela apapun. Kalau disela apapun harus diulang dari awal. Tapi kalau sudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tahiyat selesai. Maka kalau selesai sebelum baca sholawat misalnya diselingi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar boleh. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Karena tidak ada syarat harus mualah. Mualah itu bersinambungan. Kayak orang itu apa? Ketika akad nikah itu. Saya nikahkan Eman Sudirman dengan siapa kan? Istrinya siapa? Ningsih. Iya. Ningsih orang mana? Marah dile. Dengan mas kawin 5 lembar triplek namanya. Kontan. Itu kan ada syarat harus mualah. Mualah itu langsung ini loh. Enggak disela, ntar Pak ngopi dulu. Saya terima nikahnya. Loh, itu kan namanya enggak mualah. Mualah itu langsung ya, enggak dijeda, artinya langsung, enggak dijeda dengan kegiatan lain. Kalau jeda hanya sekedar diam enggak apa-apa, cuman saking hati-hatinya orang kita dijeda dengan diam aja suruh ngulang, ini namanya ikhtiyat. Ya disebut ikhtiyat yaitu ngati-hati. Sampai kadang misalnya kan nganten kan karena belum berpengalaman. Lah kalau Pak Mansur kan berpengalaman ya. Ada aja mbaknya. Ya, iya. Kalau yang berpengalaman kan kadang ada jeda kan lupa. Wah. Di kita itu saking hati-hatinya sampai udah kita ulang. Nah, itu namanya ikhtiyat. Seandainya enggak diulang, asal enggak disela dengan melakukan kegiatan lain enggak apa-apa. Misalnya mikir dulu apa tadi ya, atau lupa nama mertuanya umpama karena nggak disetujui ya man ya. Siapa nama mertuanya ini? Saya terima nikahnya Ningsih binti siapa ini? Suka-suka tilen. Kirain beneran mantan di Ningsih. Ternyata ngarang. Itu namanya ikhtiyat, itu begitu loh. Hati-hati. Seandainya dijeda, asal itu tidak diselingi dengan kegiatan lain, nggak apa-apa. Nah seperti orang baca sholawat itu. Kalau antara tahiyat dan sholawat itu boleh diselingi dengan bacaan lain. Karena sholawat dan tahiyat dan sholawat itu udah rukun yang berbeda. Li'annaha, karena sesungguhnya salawat itu rukun mustaqillun yang berbeda. Bukan satu rukun, bukan, tapi sudah berbeda. Fala yadurru, maka tidak mengapa tahallulun dzikrin bainahuma, menyela-nyela atau apa itu? Menyela-nyela ya. Apa namanya bahasanya yang enak. Misalnya tadi gini loh, setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah enggak langsung Allahumma sholli ala sayyidina, misalnya diselingi dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu namanya kan menyela-nyela ya. Apa bahasa Indonesianya yang enak?
Iklan. Ya tidak mengapa diselingi. Cuman kan nggak umum kan ya. Yang umum kita baca ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung Allahumma sholli ala sayyidina. Seandainya disela dengan bacaan lain boleh karena ini sudah rukun yang berbeda. Tidak ada syarat harus nyambung, enggak. Boleh dipisah dengan bacaan yang lain. Nah, yang illallah itu ini dalam kitab ini tahu ada enggak di belakang. Di kitab Nihayatul Zain itu kita ngangkat jarinya itu pas di lafaz illallah. Ketika kita tahiyat itu kan jari yang kiri kan melebar semuanya. Jari yang kanan digenggam kecuali telunjuk, tapi telunjuknya agak menghadap ke bawah seperti begini. Kan digenggam kecuali telunjuk, berarti begini. Ketika asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Illallah diangkat dan pandangan mata yang dulunya ke titik tempat sujud setelah illallah pandangan mata bergeser ke jari telunjuk ini sampai nanti salam selesai. Kalau di kita mengajarkannya illallah dengan tenang. Kalau yang lain kan ada yang naik turun. Itu ya man, naik turun ini. Itu kalau percandaannya kiai siapa dulu lupa. Kalau kita illallah langsung wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya tegak sampai nanti setelah selesai. Kalau mereka kan iya enggak. Ya keserah. Lah ini ada yang kalau dalam mazhab Syafi'i menggerak-gerakkan jari ini hukumnya makruh. Batal sih enggak. Cuman dalam mazhab Syafi'i makruh. Lagi-lagi mazhab Syafi'i itu dikenal dengan ihtiyat, hati-hati. Pokoknya illallah anteng wis meneng sampai nanti assalamualaikum warahmatullahi baru selesai. Kalau belum selesai wis jari itu anteng, pandangan mata yang dulu ke titik yang nanti ketempelan jidat ini begitu illallah bergeser ke jari sampai salam. Kalau kelewat Ustaz. Lewat apa? Bacanya mau kelar itu baru ingat tuh. Ngantuk berarti. Oh iya lupa. Oh buat nebus 5-5-nya dah begini. Itu mah kayak apa dulu zaman kecil diajarin sholat. Pak saya 2 boleh nggak Pak? Kanan kiri. 1 Pan, enggak. 2 kayaknya paket cakep Pak. Bocah, kalau mosok kita orang tua begitu. Tapi pernah ya Man? Lupa gitu ya? Lupa kan. Kelar lagi baru ingat. Udah kelar baru bangun. Udah kelar kok baru bangun ini gimana ceritanya Man? Loh, biasanya kayak bangun dulu gitu. Lah ini baru kelar kok. Emang yang dibayangin apa, Riz? Tahiyat emang apa? Nih, bayangannya ada-ada aja loh. Kemana-mana nih. Iya. Sudah nih Man ya. Tahiyat, Riz. Emang apa? Ketawanya nggak enak ya. Ketawanya ngeselin. Ketawanya ngeselin. As-sadisu asyara, assalamu wallahu a'lam bishawab.